Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang zaman perundagian atau zaman logam. Ikut adalah nama anggotanya. Yang pertama saya Novel Askavila selaku ketua kelompok. Kedua yaitu ada Intan Erlina selaku wakil ketua. Nama saya Intan Erlina Ardiawati dari kelas 10 IPS 4. Tiga ada Vira Aurelia. Nama saya Vira Aurelia, saya dari kelas 10 IPS 4. Keempat ada Naya Ramadina. Nama saya Naya Ramadina dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 28. Kelima ada Abdul Aziz. Nama saya Abdul Aziz Arifai dari kelas 10 IPS 4. Keenam ada Aryo Agung Pangestu. Itu nama saya Aryo Agung Pangestu dari kelas X IPS 4. Yang ketujuh ada Muhammad Sultan. Saya Muhammad Sultan dari kelas X IPS 4. Yang terakhir ada Wirda. Nama saya Wirda dari kelompok 5, nomor absen 38. Periode perundagian dimulai pada zaman logam, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kalau gitu, apa sih yang disebut masa perundagian itu? Masa perundagian adalah masa di mana manusia sudah mengenal pengolahan logam. Hasil-hasil kebudayaan dihasilkan terbuat dari bahan logam. Adanya penggunaan bahan logam bukan berarti hilangnya penggunaan dari bahan batu. Manusia-manusia pada zaman ini masih menggunakan barang-barang yang terbuat dari batu. Kehidupan sosial pada zaman perundagian. Adapun beberapa ciri kehidupan sosial pada zaman ini, yaitu yang pertama, jumlah dari penduduk semakin meningkat, lalu pengolahan pertanian dan peternakan sudah semakin berkembang. Yang kedua, mereka sudah mempunyai pengetahuan mengenai adanya suatu gejala alam dan musim. Yang ketiga, ada masyarakat yang muncul dari golongan undagi, yang mana mereka adalah golongan yang sangat mahir dalam mengelola benda logam. Yang keempat, dari segi sosial, di mana kehidupan pada masyarakat di masa ini sudah semakin teratur. Yang kelima, sistem pembagian kerja sudah semakin kompleks, yang mana para kaum wanita bukan cuma bekerja di rumah saja, tetapi mereka mulai melakukan perdagangan di pasar. Masyarakat pada zaman logam sudah hidup teratur yang diikat dengan norma-norma dan nilai yang berlaku pada masa ini. Manusia purba pun sudah hidup menetap di suatu wilayah. Lalu bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup di suatu wilayah tersebut? Pada masa perundagian zaman logam ini, mereka bertahan hidup dengan cara bercocok tanam, mengenal pertukangan, dan mengenal pengecoran logam. Meskipun begitu, mereka juga masih menggunakan alat dari batu untuk bertahan hidup. Kehidupan budaya pada masa perundagian. Yang pertama, pada zaman ini masyarakatnya telah mengenal kebudayaan yang cukup tinggi, ditandai dengan hasil-hasil benda seni dan upacara-upacara yang ada. Yang kedua, pada zaman ini juga masyarakatnya telah mahir membuat alat-alat seiring dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, pada zaman perunggu jauh ditemukan logam yang lebih keras dibandingkan tembaga. Yang keempat, pada zaman besi ini ditemukan lagi logam yang jauh lebih keras sehingga memerlukan titik lebur yang cukup tinggi. Yang kelima, walaupun seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi, namun dirabah hasil kebudayaan pada masa perundagian ini tetap ditemukan dan tetap dilestarikan. Ada dua teknik yang digunakan masyarakat pada masa perundagian untuk membuat logam. Yang pertama ada teknik bivalve atau setangkap. Teknik ini menggunakan dua cetakan yang terbuat dari batu dan dapat ditangkapkan atau dirapatkan. Cetakan tersebut pada bagian atasnya diberi lubang untuk memasukkan cairan logam. Bila logam sudah dingin, tangkapan tersebut akan dibuka dan kemudian menghasilkan bentuk yang diinginkan. Pada pembuatan benda yang berongga, pada bagian yang ingin diberi rongga, dikasih tanah liat dan nanti saat logam sudah dingin, bagian yang sudah diberi tanah liat tadi dapat dijadikan rongga. Yang kedua ada teknik acire perdu atau cetakan lilin. Pada pembuatan benda-benda perunggu menggunakan teknik ini diawali dengan membentuk benda logam menggunakan lilin yang diisi tanah liat sebagai intinya.
Bentuk lilin bisa dihiasi dengan berbagai corak yang diinginkan, kemudian dibungkus menggunakan tanah liat. Pada bagian atas cetakan diberi lubang untuk memasukkan logam cair. Jika logam sudah dingin, cetakan tersebut dibuka dan menghasilkan benda yang diinginkan. Cetakan ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Jadi kita akan membahas tentang perekonomian pada zaman perundagian. Nah, pada zaman perundagian ini, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju. Kegiatan ekonomi makin beraneka ragam, di antaranya pertanian, peternakan, membuat keranjang, membuat gerabah, bepergian ke tempat-tempat lain untuk menukar barang yang tidak dihasilkan di desa tempat tinggalnya. Kegiatan mereka merupakan permulaan dari kegiatan perdagangan. Pada masa perundagian, dalam masyarakat timbul golongan-golongan para ahli dalam mengerjakan kegiatan tertentu. Misalnya, ahli mengatur upacara keagamaan, ahli pertanian, ahli perdagangan, dan ahli membuat barang-barang dari logam, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem kepercayaan zaman logam atau perundagian. Sebelum masuknya agama Buddha dan Hindu, masyarakat dahulu sudah mempercayai adanya kekuatan di luar kehidupan mereka. Kesadaran tersebut muncul bersamaan dengan perkembangan kehidupan mereka yang mulai mengenal bercocok tanam. Kepercayaan yang kemudian muncul adalah animisme, yunanisme, dan paganisme. Pertama adalah animisme, yaitu kepercayaan terhadap benda mati atau hidup yang mempunyai roh atau jiwa. Kedua, yunanisme, yaitu kepercayaan yang meyakini bahwa benda-benda tertentu termasuk buatan manusia itu sendiri mempunyai kekuatan gaib yang bersifat suci. Dan yang ketiga adalah totemisme, yaitu kepercayaan meyakini bahwa binatang-binatang tertentu juga mempunyai roh atau jiwa sehingga layak dihormati dan dipuji oleh sekelompok masyarakat. Hasil budaya zaman perundagian. 1. Nekara. Nekara ini dipergunakan dalam upacara yang diantaranya untuk memanggil roh nenek moyang. 2. Kapak corong. Bentuk kapak corong ini seperti kaki dengan sepatu. Bagian yang seperti sepatu yang berbentuk corong sebagai kapaknya, dan bagian seperti kaki adalah pegangannya yang terbuat dari kayu. 3. Arca perunggu. Bentuk arca perunggu ini bermacam-macam. Ada arca yang berbentuk manusia, ada arca yang berbentuk hewan. 4. Bejana perunggu. Bentuk bejana perunggu ini seperti periuk tetapi gepeng. 5. Perhiasan perunggu. Perhiasan perunggu pada zaman logam jenisnya beraneka ragam, diantaranya ada kalung, gelang tangan, dan gelang kaki, cincin, dan bandul kalung. Ada 3 jenis manusia purba yang hidup di zaman perundagian, yaitu yang pertama 1 Homo erectus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga adalah Homo wajakensis. Pengertian Homo erectus yang pertama kali ditemukan adalah manusia Jawa. Pada awal penemuan, makhluk mirip ini diberi nama ilmiah Pithecanthropus erectus oleh Eugene Du Bois, pemimpin yang berhasil menemukan fosil tengkoraknya di Trinil, Ngawi pada tahun 1891. Yang kedua adalah Meganthropus, adalah sekumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan berakhir 1941 di situs Sangiran, yaitu rahang bawah dan rahang atas. Yang terakhir adalah Homo wajakensis, adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richthofen pada tanggal 24 Oktober 1888 di sebuah curug lereng pegunungan Kars di barat laut, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 31 Oktober 1888. Pada masa perundagian ini telah terjadi pembauran antara manusia purba, ras Mongoloid, dan ras Austro-Melanesia. Persebaran kebudayaan perunggu di Indonesia dilakukan oleh Deutero Melayu. Kebudayaan ini mereka bawa dari Dongson, suatu desa di lembah Songhong, Vietnam sekarang sejak tahun 1000-an sebelum Masehi. Desa itu menjadi salah satu pusat kebudayaan perunggu di Asia. Deutero Melayu masuk ke Indonesia sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan menyebar ke berbagai pulau sambil memperkenalkan teknologi pembuatan peralatan berbahan perunggu. Dari presentasi kelompok kami, bila ada kesalahan kata atau yang lain mohon dimaafkan. Kami semua
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.